Aksi nyata pendidikan karakter anti korupsi menuju sekolah berintegritas dengan tema Satu Hari Tanpa Ransel, persembahan dari SD Negeri Jati 4. Latar belakang, seorang siswa kedapatan membawa tas sekolah yang rusak atau sobek dan menjadi bahan ejekan teman-temannya di kelas. Ini bukan masalah estetika, tapi bisa menjadi indikasi masalah yang lebih dalam. Apakah ini karena kurangnya kepedulian atau justru ada praktek tidak jujur dalam pengelolaan dana bantuan sekolah? Ini juga bisa menjadi contoh kecil dari pemborosan dan ketidakpedulian terhadap barang milik sendiri. Yang ini bisa berkembang menjadi bibit-bibit korupsi di masa depan. Dari masalah inilah, guru kelas memiliki gagasan untuk memakai tas dari barang bekas. Andre, kenapa kok ada di sini? Diajak temannya karena tasnya sobek. Kamu nangis ya? Ya yuk, sabar ya. Sekarang itu guru ya. Kegiatan ini memiliki tujuan jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Siswa dan guru menyadari pentingnya merawat barang pribadi dan lingkungan sekolah. 2. Membangun empati. Siswa memahami kesulitan teman-teman yang memiliki tas rusak. 3. Mengembangkan kreativitas. Siswa mencari alternatif cara membawa buku dan alat tulis tanpa ransel, mendorong pemikiran out of the box. 4. Memupuk kejujuran, menghindari pemborosan dan mendorong penggunaan kembali barang yang masih layak. 5. Mengidentifikasi masalah, mendata siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tas. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah 1. Menanamkan nilai anti korupsi. Siswa memahami bahwa korupsi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang ketidakpedulian, pemborosan dan ketidakjujuran dalam segala bentuk. 2. Menciptakan budaya integritas, membiasakan siswa untuk bertanggung jawab terhadap barang milik sendiri dan lingkungan. 3. Mendorong gotong royong, membangun kepedulian dan keinginan untuk membantu sesama yang membutuhkan. 4. Mencegah praktek koruptif, membentuk karakter siswa yang jujur dan berintegritas sehingga di masa depan mereka tidak terlibat dalam praktek korupsi. Adapun alur kegiatannya adalah 1. Pengusulan kegiatan, 2. Diskusi terarah, 3. Pembentukan tim pelaksana, 4. Sosialisasi kegiatan, 5. Aksi nyata, dan 6. Refleksi. Berikut adalah aksi nyatanya. Sosialisasi, sehari tanpa ransel, persiapan 1 minggu sebelumnya. Pengumuman, sosialisasikan kegiatan sehari tanpa ransel kepada seluruh warga sekolah, siswa, guru, dan juga staf. Jelaskan tujuan dan aturan mainnya. Tidak boleh membawa ransel sekolah. Edukatif anti korupsi, sisipkan sesi singkat tentang konsep anti korupsi dalam pelajaran budi pekerti. Bahas tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap barang pribadi serta fasilitas umum. Dalam tahap persiapan, ajak siswa untuk mulai memikirkan wadah alternatif untuk membawa buku dan alat tulis. Berikan contoh ide-ide kreatif dan ramah lingkungan, misalnya tas belanja kain, keranjang, kotak bekas, dan lain-lain. Hari H kegiatan, pagi hari atau penyambutan kreatif, pemeriksaan tas. Kepala sekolah dan guru menyambut siswa di gerbang sekolah. Cek tas alternatif yang mereka bawa. Berikan pujian untuk kreativitas dan ide unik.
Setelah hari H, lakukan diskusi interaktif. 1. Sesi diskusi singkat di kelas masing-masing. Guru memulai hari dengan diskusi singkat. Bagaimana rasanya membawa buku tanpa ransel? Apa tantangan dan solusinya? Kaitkan dengan nilai-nilai tanggung jawab dan adaptasi keadaan. Setelah sesi diskusi dilanjut dengan sesi pembelajaran interaktif dengan tema korupsi di sekitarku. Ajak siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh korupsi kecil di lingkungan sekolah. Misalnya mencoret-coret meja, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, tidak jujur saat ujian dan lain-lain. Berikutnya yaitu workshop dengan tema merawat barangku. Ajak siswa untuk berbagi tips merawat barang pribadi termasuk tas sekolah. Jika ada siswa dengan tas rusak, minta mereka berbagi cerita dan berikan solusi sederhana. Misalnya cara menambal, membersihkan dan lain-lain. Guru atau perwakilan siswa bisa mendata anak yang tasnya rusak parah dan yang membutuhkan bantuan. Setelah sesi diskusi dan pembelajaran interaktif dilanjut dengan aksi peduli dengan tema Bank Tas Bekas Layak Pakai. Ajak siswa dan guru untuk menyumbang tas bekas yang masih layak pakai. Tas-tas ini akan dicuci dan diperbaiki jika memungkinkan oleh siswa yang tergabung dalam klub kerajinan. Pada tahap penggalangan dana, jika memungkinkan, adakan penggalangan dana kecil, misalnya dengan menjual makanan ringan buatan siswa hasil pembelajaran saat kegiatan P5, yang hasilnya akan digunakan untuk membeli tas baru bagi siswa yang sangat membutuhkan dan tidak punya tas layak pakai. Jangan lupa di akhir kegiatan lakukan refleksi seperti diskusi kelas. Di akhir pelajaran, guru memimpin diskusi refleksi dan beri pertanyaan seperti 1. Apakah pelajaran yang kamu dapatkan dari kegiatan sehari tanpa ransel? 2. Bagaimana perasaanmu saat melihat teman yang tasnya rusak? 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? 4. Bagaimana kegiatan ini mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab? Berikutnya lakukan evaluasi seperti A. Feedback guru dan siswa. Kumpulkan masukan dari guru dan siswa mengenai pelaksanaan kegiatan dan tanyakan kepada mereka apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. B. Pendataan dan tindak lanjut. Daftar kebutuhan. Verifikasi data siswa yang membutuhkan bantuan tas baru. Untuk penyaluran bantuan, salurkan tas bekas, layak pakai atau tas baru yang dibeli dari dana donasi kepada siswa yang membutuhkan dengan transparan dan terbuka. Tahap terakhir yaitu monitoring. Pantau apakah ada perubahan positif dalam cara siswa merawat barang pribadi dan fasilitas sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan bertanya secara lisan ataupun dengan buku kebaikan pada setiap kelas. Berikut adalah dokumentasi kegiatan.